Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam ibadah online di GBI Romangun. Saya percaya meskipun kita masih terpisahkan oleh jarak, saya percaya tidak menghalangi kita untuk bersatu hati dalam menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala kita menaikkan sebuah pujian. Mari kita berdoa sebelum kita memulai. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kami mengucap syukur untuk keadaan yang terjadi hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan punya rencana yang indah atas semuanya. Karena kami tahu Tuhan tetap bersama dengan kami sampai hari ini. Karena itu kami ingin menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Allah. Kami mau bersyukur lagi, kami mau katakan kepada jiwa kami, jiwaku bersyukurlah kepada Allah. Sebab Tuhan baik selama-lamanya. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sesungguhnya kami percaya Engkau bersama dengan kami dalam lembah yang kelam sekalipun Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sungguh Engkau Yesus Allah kami, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Hanya Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari naikkan syukur kita. Ku bersyukur Bapa.
Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami Allah. Karena kami tahu Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Kami membuka pertemuan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan segalanya bagi kami. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari kita puji Dia. Haleluya Yesus. Lebih tinggi dari langit, tak terjangkau pikiran-Mu, lebih dalam dari lautan. Kasih-Mu Tuhan lebih indah dari pelangi. Rencana Tuhan di dalam hidup ini lebih dari segalanya. Kau tiada bandingannya. Ku bersyukur kepadamu dari hatiku. Terdalamku mau bernyanyi bagimu. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur kepadamu dari hatiku. Terdalamku mau bernyanyi bagimu. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya.
ku memujimu. Haleluya, haleluya, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Haleluya, haleluya, hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Haleluya, haleluya, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami Allah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Kau urapi pemberitaan firman-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh mendapatkan pewahyuan, sehingga kami boleh mendapat pencerahan, dan hidup kami boleh diubahkan oleh-Nya ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Lebih lagi Allah, lebih lagi Tuhan. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupmu. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangan-Nya. Yesus membimbingku, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, denganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Membimbingku, tanganku dipegangnya. Hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang.
Jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat menikmati anugerah Tuhan lebih lagi. Karena kita tahu sampai saat ini kita ada oleh karena pimpinan dan anugerahnya yang luar biasa. Pagi hari ini saya ingin sampaikan sesuatu kepada kita sekalian berkenaan dengan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang sedang hidup di dalam proses pemurnian iman kita. Namun sebelum lebih jauhnya, saya mau ajak kepada kita sekalian untuk tundukkan kepala dan kita berdoa, memohon agar Roh Kudus memimpin kita, memampukan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan segala kerinduan kami datang kepadamu dan menghampiri Engkau, seraya membuka hati bagi firman-Mu, karena kami tahu hidup kami ditentukan sejauh mana kami memahami firman-Mu dan sejauh mana kami dikenyangkan oleh firman-Mu. Sekarang ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapilah hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita kembali dipertemukan oleh Tuhan dalam anugerah-Nya, yaitu dalam persekutuan yang luar biasa, bukan sekedar satu dengan yang lain, antara saya dan saudara, saudara dengan saya, tetapi antara kita dengan Tuhan, lewat perjamuan kudus-Nya. Sebelum kita menikmati persekutuan yang indah melalui perjamuan kudus-Nya, kita mau sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan melalui 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sambil kita kembali mengingat arahan Tuhan melalui visi gereja kita, untuk tahun ini 2020, yaitu memberitakan dan mengajarkan tentang Kristus, melalui kehidupan kita yang didasari dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang 5, maka saya rindu agar kita sekalian sungguh-sungguh memperhatikan lebih lagi berkenaan dengan tema pada hari ini, yaitu nyatakan Kristus melalui cara hidup kita. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saya mendapatkan 2 hal yang menjadi pesan Tuhan buat kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Hal yang pertama adalah kita harus sadar, kita harus ingat bahwa kita adalah surat tentang Kristus yang dikenal dan dapat dibaca semua orang. Bukan cuma sekedar manusia yang hidup di dunia ini, beragama Kristen, rajin ke gereja, melakukan banyak hal untuk memenuhi kehidupan kita, dan juga membantu orang lain. Bukan sekedar itu. Kita harus tahu lebih jauh bahwa kita adalah suratan Kristus, surat yang berisi tentang Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Coba saya bacakan lagi 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat ketiga menegaskan lebih lagi, dikatakan kamu adalah surat Kristus. Jadi ketika kita hidup di dalam perjalanan hidup kita, kita adalah bagaikan surat yang terbuka. Semua orang bisa lihat, semua orang juga bisa baca. Nah, ketika mereka membaca kehidupan kita dan ternyata bukan tentang Kristus yang ada dalam hidup kita, maka kita sedang memberitakan bukan Kristus. Artinya kita sedang memberitakan yang bukan Kristus. Dan ini adalah merupakan sikap hidup yang salah. Tidak seperti yang Tuhan mau. Oleh karena itu kita harus perhatikan apa yang kita lakukan. Sekecil apapun. Karena semua orang sedang memperhatikan kita.
Dan mereka sedang memperhatikan sungguh-sungguh, khususnya saat ini. Mereka ingin tahu bedanya kita, orang-orang percaya kepada Kristus dengan orang-orang yang tidak percaya. Ini saat-saatnya dunia melihat perbedaan itu dan ingin melihat perbedaan itu. Untuk itu kita perlu sadari bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang sedang dilihat dan yang sedang dibaca oleh semua orang, termasuk keluarga kita, tetangga kita, kawan-kawan kerja kita, kawan-kawan sepelayanan kita, semua sedang membaca kita. Olehnya saya ingin kepada kita sekalian, yuk kita sama-sama sadari posisi kita sebagai surat Kristus. Tapi saya mau katakan juga, jangan gampang menyerah kalau ternyata tulisan dalam hidup kita belum mampu menampakkan tentang Kristus seutuhnya. Kita tahu ini perjuangan bukan perjuangan yang enteng, tapi saya percaya kita akan mampu kalau kita hidup di dalam pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Nah, melalui satu kisah yang tercatat, bagaimana orang-orang percaya mendapat lawatan Roh Kudus, mereka bisa menampilkan Kristus melalui kehidupan mereka, dan mereka mampu menjadi surat Kristus, dan mereka mampu memberikan ciri-ciri yang sungguh-sungguh jelas dalam kehidupan mereka. Melalui apa? Melalui gaya hidup jemaat yang mula-mula. Olehnya saya mau ajak kepada kita, mari kita sama-sama dalami gaya hidup yang semestinya dihidupi oleh orang-orang yang menerima lawatan Kristus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-47, saya mendapatkan beberapa hal yang menjadi ciri orang-orang yang menerima lawatan Roh Kudus. Dan ini harus kita hidupi, khususnya hari-hari ini, supaya kita bisa membedakan cara hidup kita sebagai suratan Kristus dengan cara hidup dunia yang bukan suratan Kristus. Yang pertama, ketika mereka menerima lawatan Roh Kudus, mereka punya kemampuan dan mereka punya kemauan untuk hidup berubah. Dikatakan di dalam ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis. Artinya apa? Lawatan Roh Kudus melalui firman yang mereka dengarkan membuat mereka bertobat. Dan mereka menerima baptisan, artinya mereka siap, mereka memproklamirkan kehidupan yang baru. Bukan cuma di hadapan manusia, tapi di hadapan semua makhluk, termasuk makhluk yang ada di sorga, di mana di dalamnya ada pribadi Allah. Mereka menyatakan kehidupan yang berubah. Dan ini ciri yang harus ada pada kita. Kita harus berani berubah. Bukan cuma berubah gaya hidup kita karena corona, tapi berubah kehidupan rohani kita yang paling menentukan tentang masa depan kita yang sesungguhnya. Untuk itu kita harus terima lawatan Roh Kudus. Karena tanpa itu kita nggak bisa memamerkan kehidupan kita sebagai suratan Kristus. Ingat, tema kita bulan ini adalah nyatakan Kristus melalui cara hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaat yang mula-mula menerima lawatan Tuhan, menerima lawatan Roh Kudus, dan mereka punya gaya hidup yang berubah. Bukan cuma hidup baru, bukan cuma bertobat, tapi mereka suka dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-42 Kisah Rasul pasal 2 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi bukan cuma suka dengar firman Tuhan, bukan cuma senang merenungkan firman Tuhan, tapi mereka bertekun dalam pengajaran, artinya mereka belajar lebih lagi kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya hanya orang yang menerima lawatan Roh Kudus akan memiliki rasa haus akan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya mereka menentukan hidupnya untuk belajar firman Tuhan. Ini yang membuat surat Kristus akhirnya terbaca dalam kehidupan mereka hari-hari. Kekasih-kekasih Tuhan, ini perjuangan kita yang harus kita menangkan hari-hari ini. Sebab saya lihat banyak orang yang mulai tidak suka dengan firman Tuhan. Mereka suka menyibukkan diri untuk hal-hal yang bersifat jasmani, tapi mereka tidak mempedulikan hal-hal yang bersifat rohani, khususnya berkenaan dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, gaya hidup yang mereka hidupi setelah mereka menerima lawatan Roh Kudus. Mereka bersemangat dalam ibadah. Ibadah yang mereka lakukan bukan paksaan,
Tapi mereka yang menentukan sendiri karena mereka begitu terbakar untuk terus intim dengan Tuhan melalui ibadah yang mereka tentukan sendiri. Di dalam ayat 42 dan 46, Kisah Rasul pasal 2 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ayat 46 berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bisa dikatakan dalam tanda kutip, mereka gila ibadah. Kenapa? Karena mereka merasakan di dalam ibadah mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Ada sesuatu yang membuat mereka tenang. Ada sesuatu yang membuat mereka terhibur. Ada sesuatu yang menguatkan mereka. Ada sesuatu yang begitu menyenangkan mereka dalam ibadah-ibadah mereka. Itu yang membuat mereka akhirnya semangat. Dan saya percaya di balik itu semua karena mereka menerima lawatan Roh Kudus. Sehingga mereka tanpa sadar menjadi orang-orang yang dibaca, dilihat oleh semua orang. Dan ternyata Kristuslah yang semua orang lihat dari kehidupan jemaat yang mula-mula. Selain itu kita lihat yang kemudian yang keempat, ketika mereka selesai menerima lawatan Roh Kudus melalui perkataan-perkataan para rasul-rasul, dikatakan di dalam ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka menjadi orang yang suka berdoa. Saya rasa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian masih ingat bagaimana susahnya murid-murid berdoa. Bahkan di saat-saat yang genting di Taman Getsemani, Tuhan pengen supaya mereka 1 jam aja berdoa. Tidak ada mereka yang kuat. Tidak ada mereka yang peduli. Bahkan mereka meremehkan ajakan Tuhan. Mereka tidur. Tapi setelah mereka menerima lawatan Roh Kudus, mereka suka berdoa. Hampir setiap persekutuan yang mereka lakukan diikut sertakan di dalam doa. Doa menjadi bagian dalam persekutuan mereka. Sehingga kehidupan mereka secara berangsur mengalami kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Dan surat Kristus dapat dibaca dengan jelas, dinikmati oleh semua orang yang ada di sekitarnya. Yang kelima, yang menarik, yang ini sebetulnya gereja sedang lakukan dan akan tingkatkan kalau Tuhan izinkan ini terus berlangsung. Tapi saya percaya Tuhan pasti siapkan dan Tuhan pasti sediakan semua, karena kita akan melakukan perbuatan yang Tuhan inginkan. Apa itu? Ayat 46 berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Maksudnya apa? Mereka menjadi orang-orang yang suka berbagi. Tidak lagi memperhatikan diri sendiri. Mereka melihat satu dengan yang lain. Dan mereka punya keinginan supaya semua orang bersukacita bersama-sama. Mereka tidak betah ketika melihat di sampingnya kekurangan, di sampingnya nggak bisa makan, di sampingnya nggak bisa apa-apa. Mereka berbagi, dikatakan secara bergilir. Artinya semua orang mendapat kesempatan dan semua orang merasa bergairah untuk menolong satu dengan yang lain. Dikatakan dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Tuhan. Tidak ada rasa terpaksa untuk memperhatikan dan berbagi satu dengan yang lain. Dan ini harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di akhir zaman ini. Kita tahu hari Pentakosta yang kita sama-sama peringati minggu yang lalu, itu merupakan peringatan bahwa kita adalah gereja Tuhan yang harus mengikuti maunya Tuhan dan harus menjadi berkat sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Roh Kudus diberikan untuk kita supaya kita mampu menjadi suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka mampu membuka diri sebagai suratan Kristus melalui cara hidup mereka, melalui gaya hidup mereka, Tuhan percayakan sesuatu yang luar biasa. Mereka disukai semua orang. Dan dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Jumlah mereka yang diselamatkan
menjadi percaya, menjadi bertumbuh, menjadi berbuah. Oleh karena suratan Kristus dalam hidup mereka, mereka buka dengan jelas. Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, hari-hari ini merupakan hari-hari yang tepat buat kita. Bukan cuma mengubah gaya hidup kita di era new normal ini, tapi kita harus berani mengubah kerohanian kita. Karena saya percaya, hari-hari ini merupakan langkah-langkah di mana Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya untuk masuk ke dalam hari yang mulia. Semakin banyak kegelapan menutupi bumi ini, semakin banyak kejahatan ada di dunia ini, semakin banyak kesengsaraan di dunia ini. Janji Tuhan katakan, Tuhan akan menyertai kita. Itu artinya apa? Tuhan akan melindungi kita. Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman, di mana dunia yang hancur, tapi kita bisa mengatasi semua bersama dengan Tuhan. Oleh karena mari, yuk kita sadari bahwa kita adalah suratan Kristus yang terbuka, di mana cara hidup kita harus dibaca dengan jelas oleh semua orang di sekitar kita, sehingga Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, gereja Tuhan tetap melakukan, yaitu dalam hal membagikan sedikit perhatian kepada jemaat-jemaat yang perlu bantuan. Dan mungkin Agustus baru kita bersama-sama kembali mengadakan aksi nasi gratis. Tapi kita lihat bagaimana perubahannya nanti. Tapi yang jelas di antara kita harus saling memperhatikan lebih dulu. Jangan sampai kita terjebak. Orang yang jauh kita perhatikan, orang di depan mata kita cuekin. Ini kesalahan besar. Ingat, jemaat yang mula-mula memperhatikan semua sesama orang-orang percaya dulu. Ya, mereka memperhatikan kebutuhan mereka, mereka berbagi dengan penuh sukacita. Dan ketika mereka lakukan itu, ternyata itu menjadi suratan Kristen dibaca oleh semua orang, sehingga semua orang senang dengan apa yang mereka lakukan. Dan ini memberkati banyak orang. Ya, oleh karena mari kita berjuang bersama-sama. Dan saya mau ajak kepada kita, yuk biarkan lawatan Tuhan kita alami hari-hari ini. Ya, kita biarkan apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui Roh Kudus, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya merasa hari ke depan kemungkinan akan semakin berat. Tapi saya lebih percaya kalau Tuhan bersama dengan kita, semua akan menjadi lebih enteng. Kita akan semakin bisa memuliakan Tuhan lebih lagi. Oleh karenanya, ingat, nyatakan Kristus melalui cara hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kehidupan jemaat yang mula-mula itu, di waktu berikutnya, dikatakan di sana bahwa mereka lebih lagi luar biasa dipakai Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah bukan cuma suratan Kristus yang dibaca oleh semua orang, tetapi mereka percaya bahwa apa yang ada dalam hidup mereka itu adalah hasil daripada tulisan Roh Kudus, hasil dari karya Roh Kudus. Kesadaran inilah yang membuat mereka semakin luar biasa di dalam Tuhan. Dan memang kalau kita lihat jemaat yang mula-mula yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 2 itu mengenai lawatan Roh Kudus buat orang-orang yang baru percaya, yang dilayani oleh murid-murid Tuhan pada saat itu. Tapi di dalam kehidupan jemaat yang mula-mula yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 4 adalah dengan anugerah Allah, dengan kasih Allah, mereka menerima sendiri kepenuhan Roh Kudus. Sehingga hidup mereka semakin radikal. Kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 3 berkata, karena telah nyata bahwa kamu adalah suratan Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Kudus dari Allah yang hidup. Dan saya melihat ini yang terjadi di dalam ayat yang ke-31 Kisah Rasul pasal 4 berkata, mereka menjadi berani memberitakan firman Allah. Bukan cuma melakukan bantuan-bantuan, tapi mereka menjadi saksi
yang memberitakan firman Allah. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini pernyataan dari Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 31. Karena apa? Roh Kudus bukan sekedar melawat, Roh Kudus memenuhi mereka. Nah, ini yang diperlukan oleh gereja Tuhan. Ini yang dirindukan Allah untuk dialami oleh semua orang. Karena ini hari yang sangat mendesak. Untuk apa? Memberitakan firman. Tidak lama lagi waktunya. Ya, kalau kita lihat gerakan orang-orang hebat di dunia, gerakan ahli-ahli, gerakan orang-orang kaya dan terkaya di dunia, aduh saudara, mengerikan sekali. Dan memang akhirnya kita harus berani katakan apa yang Tuhan katakan iya dan amin. Dunia akan hancur dengan segala keinginannya, tapi orang-orang percaya akan menjadi mulia di dalam tangannya yang kudus. Untuk itu mari kita perlu ditulis oleh Roh Kudus. Artinya apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya mau jelaskan kepada kita, dipenuhi Roh Kudus itu artinya bukan cuma ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, tapi kita harus sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus. Baik secara jasmani, secara jiwani, dan juga secara rohani. Semua harus dikuasai oleh Roh Kudus. Ada orang yang mengibaratkan orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti gelas yang dipenuhi dengan air. Saya mau katakan, itu belum penuh. Dan itu belum sepenuhnya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti gelas yang ditenggelamkan di dalam air. Artinya tidak ada bagian yang tidak kena air. Semuanya dikuasai oleh air. Tuhan ingin supaya kita dipenuhi Roh Kudus semua bagian hidup kita. Bukan cuma bagian dalam saja, tapi bagian luarnya juga. Sehingga suratan Kristus yang ada dalam hidup kita sungguh-sungguh dengan tegas bisa dibaca dan dinikmati oleh mereka. Ya, dan salah satu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka berani memberitakan firman Allah. Jadi, kepada Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudari, ingat, kalau ada kesempatan di mana orang memerlukan berita kebenaran, beritakan secepatnya. Sebab waktunya semakin singkat. Ya, kemudian yang kedua kita lihat, setelah mereka mengalami sendiri kepenuhan Roh Kudus, mereka bukan cuma memberitakan firman Tuhan dengan berani. Di dalam ayat yang ke-32, Kisah Rasul pasal 4 berkata, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka semua. Artinya apa? Mereka memiliki hidup dalam persekutuan yang lebih mendalam. Bukan cuma sekedar kumpul, bukan cuma sekedar di satu ruangan. Sehingga pada saat mereka beribadah, bukan sekedar ibadah, bukan cuma sekedar nyanyi bareng-bareng, nadanya sama, dipimpin oleh satu orang, bukan cuma sekedar itu. Tapi mereka memiliki persekutuan yang lebih mendalam, artinya dengan sehati. Kesehatian inilah yang sebetulnya menggerakkan hadirat Tuhan turun dalam setiap ibadah dan persekutuan kita. Dan saya percaya kalau orang tidak dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan mampu sehati dengan sesamanya. Karena kita tahu, kita punya hati, punya kecenderungan untuk membedakan orang lain dengan kita. Sehingga pergaulan orang-orang percaya mulai berkelompok-kelompok. Orang yang dipenuhi Roh Kudus menghancurkan semua itu. Saya ingin kita berani bahkan berkorban demi kesatuan di dalam rumah tangga kita, di dalam persekutuan kita, ya, di dalam kehidupan satu dengan yang lain. Supaya apa? Hadirat Tuhan turun dalam setiap apapun yang kita lakukan. Hadirat Tuhan turun ketika kesehatian itu dihidupi. Ya, kesehatian dihidupi dalam rumah tangga kita. Berkat Tuhan selalu Tuhan perintahkan ketika ada kerukunan di dalamnya. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jemaat yang mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal 4, jemaat yang sudah menghidupi lawatan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang kemudian menerima kepenuhan Roh Kudus.
mereka punya hal yang ketiga. Yang pertama tadi, mereka berani memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, mereka bersekutu dengan sehati, persekutuan yang lebih dalam. Yang ketiga, mereka hidup dalam kelimpahan kasih karunia Allah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-33 dan 34, Kisah Rasul pasal 4 mengatakan, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Kasih karunia Tuhan dilimpahkan lebih kepada orang-orang yang bersedia dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Dan saya percaya, kepenuhan Roh Kudus bukan kondisi yang hanya dialami oleh jemaat yang mula-mula. Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi di hari-hari ini. Ingat, Tuhan ingin gerejanya sempurna. Tuhan ingin orang-orang pilihannya mulia. Dan Tuhan ingin anak-anaknya mengalami kemenangan. Pada saat dia datang, dia tidak akan kecewa karena dia lihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang cemerlang, yang membanggakan. Hari ini saya mengajak kepada kita sekalian, mari yuk kita renungkan kebenaran firman. Apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup sebagai orang percaya, ibarat surat Kristus yang dibaca oleh semua orang, yang dilihat oleh semua orang? Atau kita menjadi suratan Kristus yang gak jelas, suratan Kristus yang membingungkan, bahkan suratan Kristus yang menakutkan? Hanya saudara yang bisa jawab, dan hanya Tuhan yang tahu keadaan saudara pribadi. Bapak Ibu, saya berharap bersama dengan saya, kita semua, saya dan saudara, kita mau berjuang menjadi orang-orang yang hidup bagaikan surat Kristus yang dibaca jelas dan memberkati orang-orang sehingga orang-orang datang kepada Tuhan. Mari sekarang kita sama-sama akan hampiri Tuhan. Sebelum kita menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus, saya mengajak kita sekalian mengangkat hati kita dengan terbuka dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Memohon dengan sungguh-sungguh agar Bapa di surga memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya lebih dan lebih lagi. Khususnya kepada kita yang sudah punya pengalaman di masa lalu, bagaimana Tuhan menjamah, melawat, memenuhi hidup kita. Sedangkan sekarang kita mulai ragu-ragu, kita mulai takut, bahkan kita tidak mau lagi terlibat dalam banyak hal berkenaan dengan pekerjaan Tuhan. Kita mulai gampang terluka, kita gampang tersinggung. Kita mulai tidak bisa lagi mempraktikkan karunia-karunia kita, termasuk salah satunya adalah bahasa roh. Doa kita menjadi hambar. Bapak Ibu, saya mau tantang kepada kita sekalian. Ayo hampiri Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang memenuhi kita. Dan biarkan Dia membakar kita kembali. Sehingga kita memiliki kasih yang mula-mula. Yang menghidupkan kita. Sehingga hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jika saudara adalah orangnya yang hari-hari ini merasa kering. Merasa tidak bisa buat apa-apa lagi. Tidak tertarik lagi dengan pekerjaan Tuhan. Saudara sudah patah hati, patah semangat untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saya mau ajak dengan penuh rendah hati. Berdoalah bersama dengan saya. Bukalah hatimu, angkatlah tanganmu. Dan taruhlah satu tanganmu di dadamu. Ikuti saya berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, sekarang saya buka hati saya bagi Roh-Mu yang kudus. Penuhilah hati saya dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima ya Bapa kehadiran Roh-Mu yang kudus. Dan kubiarkan ya Tuhan, Ia menguasai kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan mari kita berdoa untuk hal itu. Bapa yang baik,
Sekarang kami mempersiapkan hati, bahkan kehidupan kami, untuk kembali menikmati roti dan anggur, menikmati tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini. Kuduskan kami lebih lagi, dan berkatilah roti dan anggur ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada saat kami menikmatinya, kami tahu kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya, kami terima dengan penuh syukur di dalam nama Yesus. Amin. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita mempersiapkan perjamuan kudus untuk membagi-bagikan di antara kita. Puji Tuhan. Jika sudah, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari sebelum makan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan penuh syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kasih kekasih Tuhan, sekarang kita angkat cawan kita. Sebelum kita minum, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum dengan percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Ambil waktu sejenak, tundukkan kepala dan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih buat kasih karuniamu. Terima kasih buat anugerahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami percaya kami sudah mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Kami sudah mendapatkan penghiburan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sekarang ya Tuhan, kami mau bersehati menaikkan doa-doa syafaat kami. Haleluya. Mari saudara, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, saat ini kami merendahkan hati bersama-sama membawa bangsa kami, membawa kota kami, membawa daerah di mana kami hidup di dalamnya. Tuhan, kami membawa semuanya di hadapan-Mu. Mampukanlah pemerintahan kami yang sedang bekerja saat-saat ini untuk menyelesaikan masalah wabah virus yang sangat menguasai negeri kami, kota kami, daerah kami. Yang Engkau tahu ya Tuhan, itu sangat mengganggu perjalanan, perkembangan, pertumbuhan bangsa, kota, dan daerah kami. Sekarang ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa, bagi kota, bagi daerah kami, bahkan bagi semua lapisan masyarakatnya, agar wabah ini dapat diatasi secepatnya. Kami percaya Engkaulah yang memegang kendali atas semua ini, dan Engkaulah satu-satunya pribadi yang sanggup menolong bangsa, kota, dan daerah kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi gereja-gereja-Mu dan semua orang-orang percaya-Mu di muka bumi ini, agar mereka tetap dalam perlindungan dan tetap di jalan Tuhan, dan mereka tetap melakukan tugas ilahi yang telah Bapa tetapkan bagi mereka dan bagi kami. Tuhan Yesus, penuhilah kami terus dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menikmati, bahkan membagikan kemuliaan Allah kepada semua orang di muka bumi ini.
Sekali lagi ya Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin gereja-Mu di muka bumi ini. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah dengan terang-Mu yang ajaib, mereka terus melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga gereja Tuhan terus boleh melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, dan Tuhan selalu dipermuliakan. Bapa yang baik, yang kami kenal, kami kasih dalam Yesus Kristus, secara khusus kami mohon ya Tuhan, dan kami membawa semua jemaat-Mu, baik yang di Rawamangun dan yang di cabang Grand Mall di hadapan-Mu. Hamba mohon perlindungan, hamba mohon pemeliharaan, bahkan kelimpahan yang daripada-Mu ada dalam setiap pribadi dan keluarga mereka. Kami mohon Tuhan, biarlah kehidupan mereka menjadi kehidupan yang memamerkan surat Kristus, sehingga mereka boleh dilihat, mereka boleh dibaca oleh semua orang yang ada di sekeliling mereka, dan Tuhan dipermuliakan. Lebih jauh Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu, cukupkanlah mereka yang sedang kekurangan, hiburkanlah mereka yang sedang ada dalam kesusahan, sembuhkanlah mereka yang sakit, pulihkanlah usaha mereka yang bermasalah, berkatilah pekerjaan mereka, bahkan bukakanlah jalan bagi mereka yang memerlukan pekerjaan, agar mereka boleh memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Bahkan Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang bersekolah, yang ada di playgroup, yang ada di TK, yang ada di SD, yang ada di SMP, yang ada di SMA atau SMK, yang ada di perguruan tinggi, bahkan yang sudah lulus, agar mereka juga mendapat pekerjaan yang memadai, sehingga dapat mencukupi masa depan mereka. Bapa di surga, kami percaya Engkau Allah yang sangat-sangat memperdulikan anak-anak-Mu. Olehnya kami berdoa, kami menaikkan permohonan kami dengan penuh harap, dengan penuh keyakinan, seperti janji-Mu Tuhan, mintalah maka Engkau akan memberi. Saat ini kami menaikkan permohonan-permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya Engkau Bapa yang baik mendengarkan doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang telah Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk melakukannya. Hari ini kami mau menaikkan syukur kami atas pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pengorbanan-Mu menghidupkanku. Kan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku
mengakhiri ibadah online ini, khususnya pada hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, kata tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, bukalah hatimu lebih dan lebih lagi, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah segala berkat kasih Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini, besok lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Semangat. Tuhan pasti tolong kita. Haleluya.